Cie. Pakai senyum-senyum gitu loh. Ada yang pengen ketemuan sama Fatin di pesantren An-Nur, makanya sumringah. Serius, Bang? Pengen kanur? Iya. Pak Ang cerita, bilangnya dia minta Pak Ang buat pesantren An-Nur selepas dari pasar. Gua lagi nanya Pak Ang, bukan nanya lu. Kenapa lu jawab? Emangnya lu Pak Ang? Lu tuh Opi, ya? Saya cuma serahin semuanya ke Allah, Bu. Saya yakin Allah kasih saya jodoh yang terbaik untuk saya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Nah ini Pak rumahnya Pak. Oh, masih bagus juga ya Pak? Bagus Pak. Boleh lihat dalamnya? Mari Pak lihat dalamnya Pak. Silakan Pak. Ya silakan dilihat-lihat dulu Pak rumahnya. Mana nih? Ada apaan sih? Kayak di hutan aja teriak-teriak. Kalau mau namu ke rumah orang tuh salam. Assalamualaikum. Salam. Pak Sumingan mana? Pak Sumingan. Sumingan di pasar Genjing. Dia nggak mau pulang. Bener. Ini yang diinginin nama Apoy nih. Supaya Sumingan itu betah di pasar Genjing nggak mau pulang. Karena supaya rumahnya dibeli sama orang lain. Tuh, lihat. Itu, tuh. Apa nggak bisa kurang Pak harganya Pak? Maaf Pak, harganya udah pas segitu Pak dari sana. Kenapa rumahnya Sumingan dihubung-hubungin sama Apoy? Sumingan nggak mau pulang tuh kemauan sendiri. Bukan disuruh Apoy. Jangan asal nuduh lo ya. Ini akal-akalannya Apoy. Sengaja biar Pak Sumingan itu betah di sana. Kenapa? Karena pasti ada maksud tertentu. Salah satunya adalah apa? Apoy sering datang ke kampung kita untuk apa? Bikin acara ini, acara itu. Suruh orang sholat, suruh orang ini. Ini tujuannya. Salah satunya supaya Sumingan itu melepas rumahnya ke tangan si Apoy. Lalu rumahnya itu akan dibeli sama orang lain. Dan si Apoy akan dapat uang makelaran. Komisi, nggak kecil komisinya. Dapat dia dari pembeli. Emang kadal si Apoy. Maneli aja nggak sadar kalau udah dikadalin. Ya kan? Pinter lo jual peyek kacang. Mana mungkin gusi gue bisa ngunyah. Tapi kemarin di rumah Haji Boim gue bisa makan tempe. Itu mah lapar kok. Peyek kong ya. Emang nih peyek kong. Gue udah dagang dari zaman dulu dah. Sebelum kenal kong. Yang bikin nih peyek. Emak gue. Emak lo yang bikin. Gue jadi inget Nelly. Kong mau pulang? Enggak. Gue betah di sini, Poy. Kalau engkong betah di sini, terus rumah engkong yang di sana gimana? Kalau ada yang ngambil, gimana? Karena ada Nelly yang jagain. Nggak mungkin rumah gua dibiarin hilang. Ya kali nih mah, engkong udah ngiklasin tuh rumah. Kalau yang untuk mangkong ikhlas ya. Ikhlas. Iya ikhlas ya. Maaf ya, Poy. Sama-sama. Ini gue juga ngikhlas nih ngisepnya. Ikhlas banget lahir batin dunia akhirat. Reng. Mau kemana lu?
Saya mau kelilingin kotak amal. Reng. Lu ngapain ngemis-ngemis amal orang? Uang lo tuh banyak. Pakai aja tuh duit. Astagfirullahaladzim. Enggak mau pakai uang haram. Apalagi buat keperluan musola. Mau isi kotak amal enggak? Gini, Reng. Kalau lu ngasih duit lu itu sama gua bakal ngisi ini kotak amal tiap hari. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ngai doain. Semoga Allah memberikan you rezeki yang melimpah, yang halal. Supaya suatu saat nanti you bisa isi kotak amal ini. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, Ustadz gak suruh duduk nih. Ada berita penting loh. Ayo siapa yang mau kasih tempat duduk Ustadz? Biar nanti berkah, ayo. Kang Kirman. Kamu di sini aja. Jangan. Berkah. Saya kebiasaan. Saudara-saudaraku semua, sebelum kalian tutup kios dan pulang, Ustadz ingin memberitahukan kerja bakti untuk membersihkan musola kita. Yang dapat tugas sore ini adalah Boski. Iya. Siapa kau, Al Untung bin Ruki? Hah? Emangnya kau punya kapasitas apa atur-atur kita sini? Hah? Hei. Boski. Oi, Boski. Gua kan pembina DKM. Lupa ya. Tidak ada yang angkat. Boski, makanya lu jadi murid gua. Biar kehidupan lu langsung berubah. Lu lihat Kore. Baru jadi murid gua udah diangkat menjadi ketua DKM musola kita, Boski. Sio Mama Untung, kau punya murid yang jadi ketua DKM itu tidak becos. Kita semua ini ambil air wudhu harus di kampung sebelah gara-gara pompa rusak. Dan kau begitu bangga punya murid kayak begitu. Tapi San. Sukirman, sabar dong. Koreng kan sedang berusaha. Ini juga hari pertama dia kerja. Sukirman saudaraku, jangan suka menilai keburukan orang lain. Terlalu sibuk kita menilai keburukan orang lain, sampai-sampai kita tidak bisa menilai keburukan kita sendiri. Ya udah ya, kalau begitu Ustadz bacain yang bertugas dari hari per hari, yang sudah direstui, yang sudah diizinkan, yang sudah dibuat oleh murid Ustadz sendiri. Kalian tahu kan siapa nama murid Ustadz? Ayo, siapa ayo? Ayo Boski. Sukirman? Lupa ya. Atau pura-pura lupa. Yang pertama, Boski hari Sabtu. Jenggot hari Minggu. Diki Senin. Plongo Selasa. Sukirman Rabu. Alam Kamis. Ronald dan Guntur hari Jumat. Kalau kamu kebagian hari apa, Kang Untung? Plongo, gua kan sebagai pembina DKM. Terus? Tugas gua lebih berat. Tugas gua adalah bertugas untuk mengawasi tugas kalian.
Gak jadi enakan lu dong. Cuma nunjuk doang. Gak kerja. Betul tuh. Berat, dia bilang berat. Tugas apa yang berat? Hanya duduk. Demikianlah meeting kita hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Tommy, nanti Lala coba obrolin sama ibu sama bapak. Tapi kalau ibu sama bapak nggak setuju gimana ya? Lah, kalau bisa kamu harus dapat restu orang tua kamu. Katanya kamu mau jadi orang baik. Lela nggak akan ngebantah omongan ibu sama bapak. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Siapa? Orang yang bicara sama Lela di telepon tadi. Yang bilang nggak boleh ngebantah sama ibu dan bapak. Itu baru orang bener. Nggak seperti Tommy sama Apo itu. Yang selalu bikin kamu sama bapak tuh berseberangan terus, Lela. Yang barusan nelfon Lela Bang Tommy, Pak. Ya siapapun orangnya. Yang jelas, anak baik itu harus nurut sama orang tua. Iya. Pak, Lela izin keluarnya hari ini sama Nora. Ada kegiatan ngaji. Ngaji di mana? Di pesantren An-Nur, Bu. Hari ini aja kan? Tiap hari sih, Pak. Kata Umi, kalau belajar ilmu agama itu pertanda anak soleha. Siapa lagi nih si Umi nih? Yang punya pesantren An-Nur. Ya udah, Lela nggak maksa kok. Kalau emang ibu sama bapak nggak setuju, Lela ngaji di kamar aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ang, Pi, gue nggak nyangka Lela dengerin omongan gue. Ini mah udah pasti. Itu merupakan salah satu tanda-tanda. Tanda-tanda? Maksud lo apaan? Iya tanda-tanda. Siapa tahu lu berdua sama dia jodoh. Omongan lu terlalu jauh. Sama kayak muke lu jauh. Mana mungkin lah. Gue kagak enak masa gue ngelangkain Pak Ang. Ya Ang ya. Kenapa harus gak enak tuh ngelangkain saya? Kan kata Nabi ya ma'syara syabab. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, kalau emang sanggup buat nikah, ya nikah. Kamu kenapa gak enak sama saya? Kayak kamu gak tahu aja hadis itu. Sama-sama di pesantren juga. Tuh dengerin kata Pak Ang. Pada dasarnya, lu itu udah sanggup, udah siap. Tapi kan bapaknya Lela yang kagak sanggup. Belum siap menerima lu apa adanya. Begitulah cinta, perlu perjuangan. Ada aja halangannya. Iya, Fik. Gak cuma cinta yang ada halangannya, Fik. Hidup tuh udah pasti ada halangan, ada tantangan, ada rintangan. Cuman kan Allah itu pengen ngelihat seberapa seriusnya kita dalam berjuang. Kalau kita serius berjuangnya, ya insya Allah juga bakal ngasih apa yang kita perjuangin ya. Tuh, lu dengerin. Cakep tuh apa yang dikata Pak Ang. Lu dengerin pakai kuping, lu tangkap pakai otak, lu resapin ke hati. Inget tuh. Ang, ngomong-ngomong, Atin apa kabar? Cie. Pakai senyum-senyum gitu loh. Ada yang pengen ketemuan sama Fatin di pesantren An-Nur. Makanya sumringah. Serius Bang, pengen ke An-Nur? Iya. Pak Ang cerita, bilangnya dia minta Pak Ang buat pesantren An-Nur selepas dari pasar. Gua lagi nanya Pak Ang, bukan nanya lu. Kenapa lu jawab? Emangnya lu Pak Ang? Lu tuh Opi,